Cerita dimulai dengan memperlihatkan wanita cantik yang bernama Lena. Ia merupakan seorang janda muda yang telah memiliki seorang anak laki-laki, dan ibunya yang sedang menyiapkan bekal sarapan untuknya saat pertama kali berangkat ke sekolah. Lena telah lama memiliki seorang anak sebelum ia pindah ke rumah barunya yang sekarang. Ketika sampai di sekolah, Lena langsung disambut oleh gurunya yang memberikan ucapan selamat datang di sekolah barunya. Beberapa saat kemudian, datanglah kakak beradik yang paling populer di sekolah itu. Dia adalah Pangeran Kel dan adiknya Putri Margaret. Mereka adalah anak dari seorang raja di kota itu. Keesokan harinya saat hari libur, Lena memutuskan untuk berolahraga di pagi hari sambil membawa anaknya. Ia berniat mengecilkan perutnya yang sedikit buncit pasca melahirkan. Karena sudah berlari cukup jauh, ia pun beristirahat sejenak dan memakaikan baju penghangat ke bayinya supaya tidak kedinginan. Ketika ingin melanjutkan perjalanan, tiba-tiba kereta bayi itu berjalan ke bawah, dan beruntungnya ada pangeran serta dua orang pengawalnya yang langsung dengan sigap menangkap kereta bayi itu. Pangeran menghampiri Lena dan bertanya kepadanya tentang bayi yang digendong Lena. Lena pun terpaksa berbohong dan berkata kalau bayi itu adalah adiknya. Lena lebih memilih berbohong karena ia malu dengan teman sekolahnya kalau sampai tahu dirinya sudah memiliki seorang anak. Lena lalu mengucapkan terima kasih kepada pangeran atas bantuannya. Ketika sedang berbincang, Lena pun melihat ada serangga yang menempel di dada pangeran dan langsung membuangnya. Sebagai ucapan terima kasih, pangeran mengundang Lena untuk menghadiri acara pesta bersama teman-temannya saat hari libur nanti. Dan dengan senang hati, Lena pun menerima undangan tersebut. Sebelum mereka berpisah, mereka sempat berfoto bersama. Dan disitulah Lena mulai tertarik kepada pangeran yang baik hati. Esok harinya saat di sekolah, tiba-tiba Lena menjadi pusat perhatian dari para siswi. Ternyata foto di hutan bersama pangeran telah dipost di sosial media pangeran, dan hal itu langsung mendapat perhatian dari orang-orang. Teman-temannya pun langsung menuduh Lena yang telah berduaan di hutan bersama pangeran. Lalu Lena menjelaskan bahwa yang sebenarnya terjadi, dia tidak sengaja bertemu di hutan ketika dirinya sedang berolahraga. Singkat cerita, pangeran mendatangi Lena di rumahnya. Pangeran berniat menjemput Lena untuk pergi ke pesta bersama teman sekolahnya. Dengan senang hati, Lena pun langsung menyiapkan pakaian yang akan dipakainya. Sesampainya di pesta, Lena terlihat sangat menikmati suasana dengan pemandangan yang indah dan ditemani pangeran. Karena terbawa oleh suasana, mereka pun sempat beradu bibir. Lena yang terlalu banyak minum tertidur di pesta itu. Lalu saat malam harinya ia terbangun dan setengah sadar ia tiba-tiba teringat dengan masa lalunya yang kelam, di mana ia pernah mengambil gambar temannya saat sedang asik bercocok tanam. Lalu kemudian ia sebarluaskan di media sosial sehingga membuatnya viral. Kejadian itu membuat Lena takut dengan apa yang akan terjadi nantinya, sehingga ia memutuskan untuk pindah rumah ke kota. Dengan keadaan setengah sadar, ia pun terjatuh ke kolam renang. Pangeran yang melihatnya langsung menolong Lena. Namun di sini Lena justru marah kepada pangeran. Teman-temannya pun hanya terdiam melihat Lena yang bersikap seperti itu kepada pangeran. Keesokan harinya pangeran mendatangi Lena. Ia berniat untuk melihat keadaan Lena yang semalam sempat tak sadarkan diri hingga terjatuh. Setelah itu, pangeran mengajak Lena pergi dengan menaiki sebuah perahu boot dengan menikmati pemandangan yang sangat indah. Di sini pangeran mulai bertanya mengapa Lena pindah rumah ke kota. Dan Lena pun beralasan kalau ayahnya pindah pekerjaan ke kota.
Jadi ia pun terpaksa harus pindah ikut dengan ayahnya. Di sela obrolannya, tampaknya mereka berdua mulai jatuh cinta. Ketika Lena pamit untuk pulang ke rumahnya, pangeran yang belum mencicipi serabi lembut Lena dan masih penasaran, ia meminta Lena untuk datang ke istananya besok. Esok harinya, setelah tiba di istana sang raja, Lena pun terlihat bahagia. Ia juga membawakan oleh-oleh untuk pangeran. Namun betapa terkejutnya ia saat mengetahui ternyata di dalam istana ada sang raja dan Putri Margaret yang sedang makan bersama. Lalu Lena diajak untuk makan bersama mereka. Tak lama kemudian, sang raja bertanya kepada Lena tentang tempat tinggalnya. Lena lalu menjawab kalau ia tinggal di sebuah kota yang tidak jauh dari istana. Singkat cerita, sang pangeran mengajak bertemu. Di sini pangeran mengajak Lena berlibur ke kota Harten bersama teman sekolahnya, yang ternyata kota itu adalah tempat tinggal Lena sebelum pindah ke rumah barunya. Dan dengan terpaksa Lena pun menerima ajakan dari sang pangeran. Saat di perjalanan, Lena nampak gelisah karena takut bertemu dengan teman lamanya yang sempat ia viralkan waktu itu. Kalau saja itu terjadi, temannya bisa saja memberitahu sang pangeran kalau ternyata Lena sudah mempunyai anak dari mantannya. Karena perjalanan yang cukup jauh, mereka pun berhenti sejenak di pom bensin. Dan tanpa diduga, Lena pun terkejut karena melihat gadis berambut pirang, yang ternyata ia adalah teman lama Lena yang sudah ia viralkan. Ketika gadis berambut pirang itu membuang sampah di belakang pom bensin, di sini Lena yang terus kepikiran pun langsung menghampiri dan memberanikan diri untuk meminta maaf kepada temannya. Namun temannya itu pun tidak bisa menerima permintaan maaf dari Lena dan langsung mengajarnya. Beruntungnya sang putri datang bersama pengawalnya dan langsung memisahkan mereka berdua. Ia pun langsung menyuruh gadis itu pergi. Sang putri lalu menanyakan kepada Lena apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Lena menjawab kalau itu cuma masalah teman lama. Sang putri pun berjanji akan tidak memberitahu pangeran tentang masalah itu kalau Lena mau menceritakan kepadanya. Setelah melakukan perjalanan keluar kota yang cukup jauh, mereka pun akhirnya sampai di hotel. Di pagi harinya mereka merayakan liburan musim panasnya di taman. Namun ketika sampai di sana, Lena tampak terkejut saat melihat kembali teman lamanya yang diundang juga oleh sang putri. Tanpa berpikir panjang lagi, ia pun memutuskan pergi dari sana dan beralasan kepada pangeran kalau ada barang yang tertinggal di hotel. Namun tiba-tiba saja temannya itu mengadang dan mengatakan kalau dia sudah menceritakan kepada Tuan Putri kalau Lena ternyata sudah mempunyai anak dari mantannya. Lena pun mengatakan kalau ia sudah tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi selanjutnya dengan teman-temannya dan juga dengan pangeran. Setelah itu Lena mengirim pesan kepada pangeran untuk bertemu di taman, di mana ia akan menceritakan semuanya kepada pangeran. Namun tiba-tiba sang putri pun terlebih dahulu datang dan langsung menghampirinya. Lalu sang putri meminta untuk menjauhi kakaknya. Ia pun sudah mengetahui tentang masa lalu Lena yang sudah mempunyai anak dari mantannya. Lalu film pun selesai.